Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada acara podcast Ngopi Bareng Thariqah Satoriyah Mataraman. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh punggawa-punggawa sejarah yang sudah masyhur dan keilmuannya pun sudah tidak diragukan lagi baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sepak terjang beliau mungkin sudah tidak perlu saya aturkan lagi karena nanti beliau sendiri yang mengaturkan. Yang pertama yaitu sebelah kanan saya. Monggo langsung memperkenalkan diri. Ini saya agak kagok karena grogi dengan orang-orang berilmu semuanya ini ya. Jadi grogi ini saya ini. Monggo Bapak atau Mas enaknya ini? Mas mawon. Mas, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Akhli Samsal Komar dari Madiun. Derek ngaos datang FB Thariqah Satoriyah Mataraman yang menjadi pendengar setia, yang sebenarnya juga senantiasa masih harus belajar dari guru-guru kita yang senantiasa membalah kitab di FB Satoriyah Mataraman. Mungkin perkenalannya itu dulu. Oh, siap. Nanti akan kita kulik lagi. Untuk stimulusnya sudah sangat membuat kita terperangah sedikit ya, dengan kata-kata dan tutur bahasa begitu halus, menunjukkan kealiman beliau ya ini. Untuk selanjutnya narasumber kedua ini juga tidak kalah begawannya ya, ini beliau adalah ahli sejarah juga. Beliau ini sangat senior bagi saya karena selalu menjadi rujukan pertanyaan saya dalam seputar sejarah ketika saya sedang galau gitu ya. Jadi beliau tidak lain adalah, monggo memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faruk, Nggih, Mas Pak Akhles, Sim. alhamdulillah satu hal yang berharga pada malam hari ini kita bisa bertemu di sini ya. Ada Mas Akhles, ini adalah saudara kita dari Madiun, Jawa Timur. Dan saya sendiri selama ini juga mengikuti sepak terjang beliau di dalam. Ini kok pengertian jadi panjenengan sejarahnya. memperkenalkan Mas Akhlis Enggak ini. apa-apa. Kalau saya kenalkan diri saya semuanya Sudah tahu. masyhur ya. Bukan Ya. masyhurnya. Kalau ahlinya bukan Pak Faruk, kalau saya hanya penikmat atau penyuka lah, penyuka. Bahasa-bahasa penikmat. tawaduknya itu sudah halus, tidak terasa. Dan tentu perlu banyak seorang penikmat itu seperti penonton bola itu loh. Kalau disuruh main bola ya nggak bisa, tapi bisa berkomentar begitu. Tapi tanpa itu Beda, akan sangat gitu. hambar sekali tanpa Iya. Jadi kalau beliau ini pemain, pemain karena memang disiplin pendidikan beliau di sejarah. Kalau kita ini kan penikmat Pak Waria. Jadi kita suka sekali. Hari ini kita kedatangan beliau. Jadi kita Sebuah akan anugerah ya. sebuah anugerah ya. tentang peranan Salik Thariqah Satoriyah Ya. di Mataraman. Mataraman itu mana? Ya, itu. Ya itu. Nanti Terus bahasan nanti kita. ya dan seterusnya. Terima kasih begitu Pak Faruk. Waduh, ini Monggo langsung saya dengan- terus berkata apa ini ya. Terima kasih, kita sudah sedikit mendengarkan sampaian salam perkenalan dari kedua narasumber. Untuk masuk ke dalam tema, sedikit saya sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini podcast kita akan membahas tentang sejarah Thariqah Satoriyah di wilayah Mataram. Nah,
Jadi kata-kata yang jelas yaitu Mataraman. Untuk pertama kali yang saya tanyakan kepada Mas Akhlis ini, sebenarnya yang dimaksud dengan wilayah Mataraman itu meliputi mana saja, Mas Akhlis? Monggo. Ini pertanyaannya berat ya. Wah, tapi Seperti sangat ujian. mudah panjenengan gitu. Seperti ujian tesis saja. Tapi ini mengalahkan ujian tesis. Iya. Karena yang menyaksikan ya. Yang menyaksikan. Jadi begini, ketika bicara Mataraman itu sebenarnya terkait sebuah konsep wilayah konsentris kerajaan Mataram ya. Jadi kita mengenal adanya Kutogoro atau ibu kota keraton, ibu kota negara. Kemudian wilayah sekitarnya dikelilingi oleh namanya wilayah Negorogung. Itu wilayah dari para pejabat keraton. Kemudian ada yang terluar lagi, di luar lapisan Negorogung itu adalah pesisir di bagian utara. Yang saya lebih jelasnya keraton mana ini? Keraton Jogja, Oke. Keraton Surakarta, sebenarnya Mataram ya. Jadi Mataram. sejak awal Mataram itu mengenal konsentris itu. Jogja dan Surakarta. Surakarta, bahasanya. nggih. Oke, terima kasih. Jadi ketika konsep ini sebenarnya tidak belum dikenal tepatnya ketika kerajaan Islam masih berpusat di Demak. Sebab Oh, kan Demak itu dulu. masih wilayah pesisir, kemudian masuk ke wilayah Pajang, tepatnya dibakukan era Mataram, itu masuk ke wilayah Kepadalaman, akhirnya membentuk sebuah konsep konsentris keraton ini. Yang pertama kalau wau Kutogoro atau negara, ibu kota negara. Kemudian di lapisan selanjutnya di luar ibu kota negara yang mengelilingi itu ada Negorogung, wilayah ex Karesidenan Yogyakarta maupun ex Karesidenan Surakarta. Kemudian ada wilayah yang terluar di bagian utara itu ada pesisir. Pesisir. Kemudian di wilayah selatan juga ada pesisir. Di sebelah barat itu ada wilayah Monconegoro dan sebelah timur ada wilayah Monconegoro. Barat milik Monconegoro Kesultanan Surakarta, Kasunanan Surakarta. Kemudian yang timur miliknya Kesultanan Yogyakarta. Nah, hari ini wilayah Monconegoro itulah sebagian besar dikenal sebagai wilayah Mataraman. Untuk konteks Jawa Timur, bagian dari subetnik Jawa Timur, yakni wilayah ex Karesidenan Madiun dan ex Karesidenan Kediri hari ini. Jadi ketika bicara Mataraman itu sebenarnya luas, Luas sekali ya. luas sekali bicara itu. Jadi tadi wilayah utama yaitu yang disebut Kutogoro, Kutogoro, kemudian Negorogung. Negorogung, kemudian pesisir, nggih. kemudian di luarnya lagi yaitu Wilayah Monconegoro, Monconegoro Wilayah yang dimana terluar. itu yang cikal bakal menjadi daerah Mataraman. Oh, Mataraman itu ya. Kalau sekarang berarti Karesidenan Madiun Sama Karesidenan Kediri. sama Karesidenan Kediri. Oh, Jadi itu bagaimana kesamaan bahasa, kemudian tradisi budaya yang melekat itu lebih dekat dengan tradisi keraton. Sehingga di wilayahnya Mataraman. Ketika kita bergeser ke timur sedikit kan ada Padalungan, Tapal Kuda, kemudian Kuda, ya. wilayah Arek dan lagi Madura dan sebagainya. Bahasanya udah beda. Bahasanya sudah beda. sudah beda ya. Sudah beda. Penggolongan dari Kutogoro, Negorogung, pesisir dan Monconegoro tadi itu berdasarkan apa? Wilayah Wilayah. pembagian wilayah. Jarak dari pusat gitu. Jarak dari pusat. Oh, jadi jarak. Jadi ketika itu raja itu dikelilingi oleh para bangsawan dan kalau konsep tanah itu dikelilingi dengan pembagian tadi wilayah konsentris tadi 4 tadi. Jadi di mana letak itu juga menentukan bagaimana status tanahnya itu ya. Benar. Mungkin sedikit disinggung bagaimanakah status tanah di Kutogoro atau di Negorogung atau di pesisir tadi, apakah hak-hak warga atau gimana itu sama atau gimana tentang tanah yang mereka tinggali itu? Baik. Sedikit Kalau aja, wilayah apa? Negoro itu merupakan bagian dari ibu kota negara ya, kesultanan sehingga semua tanah dimiliki oleh sultan. Sehingga yang hidup di wilayah Kutogoro itu tadi merupakan seorang yang numpang dalam Numpang. ya, konsepnya Kontrak magersari. ya. Magersari. Sehingga orang yang menumpang itu kan berhak menempati namun tidak berhak memiliki. Ya, ya. Itu satu. Kemudian Negorogung itu wilayah bagian dari tanah apanase para pejabat. Namun para pejabat tidak boleh hidup di tanah apanase ini. Sebab itu
untuk mempermudah kontrol seorang raja ke para pejabat itu harus tinggal di Kutha Negoro. Kemudian Negorogung itu tadi tanah Apanasenya para bangsawan. Kemudian pesisir itu wilayahnya juga sebenarnya Apanase, walaupun dalam perjalanannya ia masuk ke wilayah kolonial sebab digadaikan oleh Raja Jawa tempo dulu. Ini. Kemudian wilayah Monconegoro itu bagian dari Apanase para bupati, para pejabat sebenarnya, pejabat keraton namun terbatas. Kalau wilayah Monconegoro itu diserahkan kepada para bupati di masing-masing wilayah. Mohon maaf, Apanase itu definisinya apa ya? Tanah jabatan, tanah lungguh. Iya, tanah Inventaris Apanase. gitu ya? Lebih Semacam ke, atau lebih ke ya inventaris bisa. Dia juga berhak memiliki namun tidak berhak menggunakan, menempati namun tidak berhak memiliki. Sebab itu kan tanah yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain, dari masa ke tanah masa jabatan, tanah jabatan ya. Ya. Jadi sedikit tergambarkan sudah bahwa kata-kata Mataraman itu adalah wilayah terluar, yaitu wilayah Monconegoro. Yang akhirnya itu terdefinisikan sekarang itu Karisidenan Madiun dan Eks-Karisidenan Kediri. Kediri. Oh, siap. Terima kasih. Mungkin Pak Hasyim mau menambahkan tentang apa sih definisi Mataraman ini menurut Pak Hasyim. Monggo Pak Hasyim. Tentang Mataraman itu dalam pandangan Pak Hasyim itu seperti apa sih? Ya, kalau tadi disebutkan oleh Mas Akhlis secara jelas itu. Sementara kalau dalam konteks tarekat Satariyah kita itu kan Mataraman Monconegoro Wetan ya, karena kita kan wilayah Kediri dan Madiun kebetulan berada. Nah, itu yang mungkin akan kita bahas malam ini, karena yang sejauh pengetahuan kita itu tentang itu. Walaupun Syekh Abdul Muhyi Pamijahan sendiri itu di wilayah Monconegoro Kulon ya. Di Pamijahan, di Tasik itu kan dulu wilayah Mataram itu ya, sempat menjadi wilayah Mataram. Tapi bagian kulon Ya kan Tasik Jawa ya. Barat, Tasik Malaya. Wah, berarti sangat menarik. Baik, kita masuk ke lebih khusus lagi, yaitu ke Thariqah Satoriyah. Nah, Thariqah Satoriyah ini berkembang di wilayah Mataraman. Nah, pertama kali titik awal mula perkembangan Satoriyah di Mataraman ini bagaimana? Siapakah pembawanya? Kemudian pengajar pertamanya itu di wilayah Mataraman itu siapa, Mas? Monggo, Mas. Tentu kita mengenal salah satu tokoh yang cukup terkenal di wilayah Magetan, Kiai Ageng Haji Abdurrahman, salah satu pionir pembabat Satoriyah awal di wilayah Mataraman. Pembawa, walaupun kita mengenal juga bapaknya kakeknya juga sebenarnya kan Pacitan itu bagian dari wilayah Mataraman juga. Namun yang cukup menjadi sebuah simpul jejaring para salik dari Satoriyah itu tokoh yang ini, Kiai Ageng Haji Abdurrahman, salah seorang yang cukup terkenal di dalam beberapa manuskrip basic data. Thariqah Satoriyah juga berperan dalam Perang Jawa berdasarkan tradisi lisan di keluarga yang hingga hari ini dirawat. Masjidnya sendiri berdiri tahun 1835 di daerah Tegarrejo, Semen, Magetan. Kemudian jejaring inilah yang menjadi sebuah embrio tersendiri bagi jejaring Thariqah Satoriyah di wilayah Mataraman. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada jalur-jalur yang lain yang masuk wilayah Mataraman, khususnya dari Cirebon, kemudian dari Bagelen dan lain sebagainya. Jadi untuk dari kurun ke kurun itu ada. Ya, jadi pembawa atau penyebar pertama Thariqah Satoriyah di wilayah Mataraman tadi adalah Kiai Ageng Abdurrahman dari Magetan, yang cukup terkenal. Ya. Itu secara timeline tadi berapa? 1800 sekitar dekade ketiga sampai
ke-8 lah, abad ke-19, 1800 ya. 1800-an ya. 1800-an. Itu kalau kerajaan Itu sudah masa Kesultanan Yogyakarta sama Kasunanan Surakarta. Jadi ketika era Diponegoro itu kan sudah terpisah antara Surakarta dengan Surakarta dan Yogyakarta. Jogja, Terpisah ya. tahun 1755. Kemudian Diponegoro itu merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Dan dalam tradisi lisan tradisi lisan Oral, oral history yang menyatakan bahwasannya Kiai Ageng Abdurrahman dari Tegarejo ini merupakan salah satu penasihat Diponegoro. Ini perlu penelitian lebih lanjut terkait ini, kemudian juga timelinenya sekitar itu. Oh ya. Kalau dihubungkan, mohon maaf ini, kalau dihubungkan dengan kebangsaan atau nilai-nilai tentang berdirinya sebuah bangsa, atau peran apakah ketika Thoreko Satoriyah ini berkembang itu, apakah punya peran terhadap kebangsaan dalam arti Indonesia sekarang ini? Coba kita explore lebih lanjut salah satu tokoh yang cukup fenomenal juga menjadi pahlawan nasional kita di Jawa. Tentu orang tidak asing dengan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Ini merupakan prototipe santri pejuang yang juga seorang putra dari Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta, yang rupanya beliau merupakan salah seorang pengamal Thoreko Satoriyah. Dengan indikasi ditemukan beberapa manuskrip yang sangat-sangat menjadi bukti kuat itu. Dan tidak lepas dari salah seorang tokoh, tentu zaman itu nasionalisme belum berbicara ya. Itu masih membela dalam konteks membela negaranya atau membela negara lokal Kesultanan Yogyakarta. Walaupun sebenarnya konteks historisnya Diponegoro itu juga memerangi keraton, sebab keraton waktu itu memang lebih pro Belanda. Nah, di sini coba untuk kita ketengahkan bahwasannya Diponegoro itu merupakan seorang pengamal Satoriyah yang tidak lepas dari bimbingan nenek buyutnya, yakni Ratu Ageng Tegarejo, putri seorang kiai di Majenjati, Kuwadungan Kerjo Karanganyar, Kiai Ageng Derpoyudo, yang masih punya terah dari Bima, Kesultanan Bima, Sumbawa. Kemudian juga Diponegoro juga masih mengalir darah Madura. Dan rupanya dalam penelitian Prof. Oman Fathur Rahman ditemukan beberapa manuskrip yang menyatakan bahwasannya Ratu Ageng Tegarejo ini merupakan sufi perempuan yang cukup cerdas, cukup fenomenal, masyhur juga ya? Masyhur karena beliau mengambil Thoreko Satoriyah dari 4 jalur sekaligus, dari generasi kedua dan ketiga Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Bagaimana peran seorang Diponegoro ini dalam perjuangan bangsa, kita tidak menafikan tentunya. Pasca itu perjuangan Satoriyah dalam kebangsaan itu tidak selesai. Jadi Diponegoro ketika itu ditangkap 1830, rupanya perjuangan itu tidak lagi fisik, melainkan dalam perjuangan pendidikan. Bagaimana dengan masyarakat kita, banyak eksodus prajurit Diponegoro itu lari ke Mataraman, wilayah Mataraman hari ini, untuk mendirikan pondok-pondok pesantren, olah jiwa raga, membuka pesantren. Itu menjadi bagian dari sebuah sumbangan besar Satoriyah dalam narasi sejarah kita. Yang ini tentunya menjadi catatan emas bagi Satoriyah dari masa ke masa gitu. Jadi dari tokoh saja kita sudah tidak menafikan bahwa peran dan keberadaan dari Thoreko Satoriyah ini mempunyai andil sangat besar terhadap gelora pergerakan cinta terhadap bangsa tanah air ini, yaitu dari Pangeran Diponegoro tadi ya. Nah, kemudian dari Pangeran Diponegoro ini siapakah estafet selanjutnya yang meneruskan perjuangan kebangsaan dengan membawa bendera istilahnya Satoriyah? Hingga hari ini sebenarnya kan belum ditemukan ya secara basic data terkait Pangeran Diponegoro misalnya baiat kepada siapa. Namun kemungkinan kuat tentu didikan seorang Ratu Ageng Tegarejo itu patut kita pertimbangkan lebih lanjut, sebab
banyak tokoh-tokoh cukup fenomenal dalam sejarah itu di bawah didikan perempuan, tokoh-tokoh figur-figur perempuan. Menarik Sebab sekali ini ya. ideologi keluarga itu diwariskan bukan dari bapak, bukan dari laki-laki, Waduh, ini. melainkan dari jalur perempuan. Oh, Saya bisa sebutkan siapa, Diponegoro itu di bawah bimbingan Ratu Ageng Tegarjo, nenek buyutnya. Kemudian tokoh hari inilah katakanlah seorang Soekarno, dia lebih dekat dengan Betul. ibunya. Sampai Gus Dur, cobalah kita tengok lebih lanjut juga ibunya. Kiai Iksan Jampes itu seorang neneknya Penguat. dalam isti'anah itu. Jadi memang ideologi dari seorang ibu itu lebih lebih kuat terhadap anak. Nah, kalau untuk menyambung pertanyaan tadi Iya, terkait bagaimana estafet selanjutnya itu sebenarnya dinamis. Ketika Diponegoro ditangkap, para prajurit ex-prajurit Diponegoro yang lari ke Mataraman itu membawa torikoh yang sebenarnya sudah diawali dari negeri Bagelen. Bagelen itu kalau sekarang menjadi wilayah dari Purworejo, Karesidenan Kedu, dan itu hingga hari ini basic datanya bisa ditemukan. Satoriyah itu jejaringnya, bagaimana prototipe santri pasca perang Jawa itu juga muncul dalam beberapa penelitian yang dimana mengindikasikan bahwasanya estafet ajaran Satoriyah itu tidak putus. Walaupun Diponegoro dicurigai oleh Belanda, memang pasca itu ini menjadi titik balik dalam sejarah Satoriyah. Pasca Diponegoro itu identitas Satoriyah itu berusaha untuk dilenyapkan secara sistematis. Nah, iya. Ini yang memunculkan pertanyaan saya sudah lama. Mengapa kok justru dari identitas torekoh ini kok sengaja atau memang oleh Pangeran Diponegoro sendiri itu disembunyikan atau oleh Belanda atau gimana? Ini sebenarnya kan terkait historiografi kita. Jadi Gimana? ketika bicara historiografi, bicara penulisan sejarah, kan tidak pernah menyinggung, ada yang disinggung yang khususnya dalam buku-buku pelajaran sekolah, bahwasanya Diponegoro itu seorang pengawal Satoriyah. Sebab ini menjadi kritik bagi historiografi sejarah nasional Indonesia kita, bahwasannya sejarah kita itu sejarah peperangan, sejarah konflik. Padahal dalam sejarah kita itu kaya akan khasanah keilmuan. Khususnya bagaimana kita bicara genealogi. Nilai-nilai ya. Ini hari ini kita masih hangat-hangatnya bicara terkait nasab, Pahlawi dan lain sebagainya. Sekali ya itu sebenarnya ketika bicara nasab itu bagian nasab itu sebenarnya itu loh terkait transmisi keilmuan. Nah, dalam hal ini itu bagaimana Diponegoro itu kita melihat lebih lanjut sebagai tokoh yang menjadi sanad penyambung dari ajaran-ajaran Satoriyah di masanya. Nah, pasca Diponegoro itu ada usaha kolonial yang secara sistematis mengubur identitas ataupun memisahkan identitas keislaman dengan kejawaan. Sehingga priayi-priayi itu dibetot dari nilai-nilai keislaman, sehingga dia tidak lagi pede tercerabut dari akar keislaman, sebab keislaman itu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pemerintah kolonial. Sebab itu yang menggerakkan jihad fisabilillah melawan kafir itu sebenarnya lebih ke Belanda itu dan orang-orang Bumi Putra yang yang berkomplot dengan pemerintah kolonial itu sendiri gitu. Jadi memang ini jadi titik balik tersendiri bagi tradisi Satoriyah dari historiografi itu, dan ini diulas secara baik dalam artikelnya Nansika Florida, itu seorang filolog yang meneliti lebih lanjut terkait manuskrip Surakarta. Dari Surakarta, Mangkunegaran, Radio Pustaka itu bahwasannya aroma Satoriyah itu begitu kuat di dalam lingkungan keraton Surakarta. Jadi bagaimana salah seorang Sunan Pakubono menamakan anaknya putrinya dengan Raden Ayu Satariyah, bahkan ada Raden Ayu Naksabandiyah. Itu kan nama-nama yang sangat-sangat identik dengan nama-nama tarekat sekali gitu. Jadi ini tidak heran lah kalau kita itu punya pejuang-pejuang sufi gitu. Jadi sudah tidak diragukan lagi dan
ini sudah terang benderang bahwa roh-roh jiwa pergerakan dan perjuangan itu malah muncul dari keagamaan, khususnya tasawuf, bertorekoh ini ya. Ini yang ditakuti oleh Belanda itu ya, akhirnya mengubur itu ya. Belanda begitu pintar ya dalam mencari akar-akar itu ya. Ya ini kan jadi permasalahan utama apa ya? Seakan-akan hari ini itu urusan keagamaan itu urusan kesolehan individual. Iya. Dan itu terlepas dari realitas sosial. Padahal konteks sekali ketika bicara keagamaan itu kita tidak boleh lepas dari realitas sosial yang ada di sekitar kita. Di ibadah itu tidak hanya berdiam diri, namun bagaimana kita melayani, mengabdi itu bagian dari sebuah ibadah. Dan bagaimana menjaga tatanan kehidupan yang dinamis, yang harmonis itu menjadi nilai penting yang memotivasi para pejuang tarekat untuk melawan dari sistem-sistem yang membelenggu mereka, khususnya sistem-sistem yang sangat merugikan mereka karena sebab kolonial masuk, secara ekonomi dijajah dengan masuknya uang, kemudian adanya politik divide empire, kemudian juga penanaman tanam paksa, terus kemudian dari segi ekonomi, dari segi keagamaan sebenarnya tradisi keagamaan yaitu kayak semacam Sartono Kartodejo, para pejuang di pemberontakan petani Banten ini sebenarnya kan bukan hanya petani, yang menggerakkan itu ulama tetap. Nah ketika itu suara azan itu dibatasi sehingga mereka merasa tersisih dengan kebijakan kolonial yang tentunya merugikan kalangan umat Islam waktu itu. Jadi ini yang perbedaan hari ini dengan para pejuang dahulu ya. Lalu selepas dari masa Diponegoro ini terpisah dari kebangsaan, nilai-nilai perjuangan kebangsaan tadi. Bagaimanakah perkembangan Thoreko Satoriyah ini berjalan, tetap istilahnya mengajarkan turun-temurun sampai sekarang ini? Bagaimana pola-polanya? Karena memang kita tahu bahwa dari Belanda dan kolonial itu pun kesannya menutup ataupun membatasi ya ruang-ruang gerak para salik ini ya, membahayakan mereka istilahnya ya. Nah itu bagaimana selepas dari Pangeran Diponegoro ini? Ya, sebenarnya tradisi tradisi transmisi keilmuan itu sebenarnya mengalir hingga hari ini, sebab kita punya sanad dari mereka-mereka yang pernah hidup di masa Diponegoro dan kemudian pasca Diponegoro. Jadi cukup dinamis walaupun dengan perjuangan media yang berbeda tentunya. Jadi ketika pasca Diponegoro ditangkap, orang-orang khususnya orang-orang pengamal tarekat Satoriyah itu berusaha untuk menyembunyikan jati dirinya. Kalau biasanya orang itu menyebutkan Thoreko Satoriyah itu Thoreko wong Jawa. Sebab mereka itu menyatu sekali dengan kejawaan. Siapa itu yang mengidentifikasi Thoreko Satoriyah sebagai beberapa peneliti yang menyebutkan bahwasanya Thoreko Satoriyah itu Thoreko wong Jawa istilahnya. Karena mereka bisa menginternalisasi di dalam nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kejawaan yang sedikit banyak masuk ke kebudayaan gitu. Hingga hari ini. Nah, namun dalam perjalanannya memang Satoriyah itu pernah ada masa ketika mereka tersingkir di dalam pertarungan tarekat. Karena memang kita bicara perjalanan sejarah itu kan perjalanan ya, kalau sejarah Islam itu kan kita akui atau tidak itu kan sebagai sejarah perebutan massa, sejarah perebutan umat. Pengaruh. Jadi ada masa ketika Satoriyah redup dengan kedatangan Thoreko yang lain, misalnya Qadiriyah, Naksabandiyah. Itu memang realitas sejarah yang harus kita akui gitu. Dan waktu itu ada usaha untuk orang-orang guru-guru Satoriyah dari Jawa untuk mengambil baiat. Ini menjadi, kalau catatan Pak Hasib itu menjadi gelombang kedua yang dibawa misalnya Syekh
Asy'ari Kaliwungu Kendal yang mengambil baiat langsung dari Haramain. Dan ini sedikit berbeda amalannya dengan gelombang pertama yang dibawa oleh Syekh Abdul Rauf Singkal dan sebagainya. Ya. Mungkin Nyun Sewu ini bisa ditambahkan Pak Hasib. Oh iya, saya harus mengkonfirmasi hal ini juga kepada Pak Hasib tentang perkembangan Satoriyah. Monggo Pak Hasib. Selepas dari tadi masa Pangeran Diponegoro yang dimana oleh Belanda itu sedikit dibatasi, bahkan dihilangkan gitu ya, agar tidak membahayakan ya, Iya. membahayakan. Monggo Pak Hasib, pripun Pak Hasib. Terima kasih Pak Faruk. Saya menambahi Monggo aja. Mas kalih ngopi. Nah, niki santai mawon niki forume. Bismillah. Perkembangannya itu sebenarnya ketika kita melihat pasca perang Diponegoro itu tahun 1830, kemudian para ulama kita sebenarnya ada Syekh Asy'ari Kaliwungu yang pada saat itu beliau Syekh Asy'ari Kaliwungu Kendal. Nah, itu berasal dari Jogja gitu. Beliau hijrah ke Kaliwungu itu selepas dari Pangeran Diponegoro. pasca setelahnya. Oh iya ya. Beliau akhirnya ke Madinah bertemu dengan Syekh Muhammad As'ad. Nah, ini adalah keturunan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Muhammad As'ad Al-Madani. Nah, Syekh Muhammad As'ad ini juga punya murid yang sangat terkenal namanya Syekh Daud Al-Fattani dari Patani, Thailand. Iya, Syekh Daud Fattani itu terkenal sekali, banyak jejaring tarekat beliau Satariyah itu di Malaysia, itu. Iya, Daud Fattani. Nah, itu dari Syekh Muhammad As'ad, dan di Aceh juga ada jejaring dari Syekh Muhammad As'ad ini. Siapa itu Pak Hasib? Jejaringnya di beberapa tempat di daerah Aceh itu di manuskripnya itu ada. Nah, namun sekarang saya belum bisa mengkonfirmasi apakah masih ada begitu, tapi pernah sangat besar juga. Nah, ketika itulah para ulama kita mulai bertransformasi menjadi tarekat yang ada saat ini ya, warnanya. Jadi Khususnya ulama Torekoh Satariyah ini. Iya, Satariyah itu menjadi memang lebih fokus kepada pendidikan fikih dan sebagainya, memang karena itu mengiblat warna pendidikan yang ada di Haramain saat itu. Jadi ini sangat Mesir sekali ya, berjejaring dengan Al-Azhar kan saat itu. Jadi fikih Syafi'i dan tasawufnya langsung kepada Al-Imam Al-Ghazali begitu. Lebih kepada pemurnian lah artinya. Puritan ya. Dan itu juga menjadi warna pesantren saat ini. Begitu. Nah, yang yang menarik itu para ulama Satariyah yang tidak ke Mekah seperti jalur dari Syekh Abdurrahman, Kiai Abdurrahman Tegalrejo itu kan akhirnya cucu menantunya Mbah Hasan Ulama itu mendirikan pesantren itu di Takeran itu kan. Itu kan pure dari pemikiran Satariyah lokal ya. Mbah Hasan Ulama Takeran PSM itu yang terkenal itu. Takeran Magetan. Kemudian setelah itu semasa dengan itu kita mengenal namanya Mbah Ahmad Yusa. Itu di daerah Blitar, Pelosok Kembang. Di daerah Pelosok Kembang Wonodadi sekarang ini. Mungkin bisa ya sekitar itu 1800 akhir. Nah, beliau ini nanti mempunyai beberapa murid, namanya Mbah Haji Abdus Salam itu di daerah Pare gitu. Kemudian ada namanya Mbah Yusuf. Beliau ini putranya gitu, hijrah ke Banyuwangi. Kemudian ada namanya Kiai Muhammad Ihsan. Itu dari Jogja hijrah ke Kediri, daerah Wates, dan berbaiat Satariyah kepada Mbah Ahmad Yusa ini, daerah Pelosok Kembang itu. Jadi Mbah Ahmad Yusa dari ini Jogja ke Kediri. Iya, masa-masa itu. Pasca Menarik perang sekali, Diponegoro. ya. Mbah Ahmad Yusa ini mengambil baiat Satariyahnya kepada Kiai Muhyiddin Kutoarjo. Mbah Gelen juga. Purworejo.
Mbah Ahmad Yusa ini, Mbah Muhyiddin mengambil bayat dari Mbah Muhammad Adam Salaya atau Syekh Jalaluddin, itu makamnya di daerah Jawa Tengah, daerah Brebes kalau nggak salah itu. Brebes. Kebumen ya. Kebumen. Nah, di daerah Kebumen. Kemudian Mbah Adam Salaya ini berbayat kepada Mbah Bagus Nur Hatim. Bagus Nur Hatim ini di daerah sekarang Syekh Abdul Muhyi ini, karena cucu buyutnya Syekh Abdul Muhyi. Iya. Iya. Itu jejaringnya yang sampai di daerah Mataraman. Jadi ada tokoh-tokoh itu. Mbah Ahmad Yusa Pelosok Kembang yang akhirnya Satariah di daerah Kediri ini sebagian mengambil bayat ke daerah Blitar itu. Tadi. Kemudian kalau Magetan ini Mbah Abdurrahman itu, beliau punya murid selain dari genealoginya Mbah Hasan Ulama tadi, ada Mbah Sari Muhammad. Ketika beliau haji mendaji Mbah Abdurrahman namanya, itu Mbogem Ponorogo itu. Nah, itu punya jejaring sampai Mbah Nurwarji saat ini di Grobogan. Itu penerusnya. Kemudian ada Takeran yang jelas PSM itu kan terkenal. Mbah Hasan Ulama sampai Mbah Imam Mutakin, Mbah Imam Mursyid Mutakin gitu. Kemudian ada lagi dari jalur keluarga yang lain dari Mbah Abdurrahman ini, nanti ada Mbah Abu Syukur, kemudian Mbah Imam Fauzi, ada Yai Nurul Islam yang sekarang ada di Rejomulyo. Kemudian ada dari Mbah Abdurrahman ini ada Mbah Imam Rahwin, yang kemudian ke bawahnya ini di daerah Ngawi, daerah Ngerambi ada namanya Mbah Abdul Haris penerusnya saat ini. Oh, yang Ngawi ini. Iya, itu dari Mbah Abdurrahman. Jejaring dari Syekh Abdul Muhyi di daerah Mataraman, tokoh-tokohnya itu. Banyak sekali. Kemudian ya, ada lagi yang termasuk menjadi menantu kiai di daerah Simun. Nah, ini punya sanad menarik karena ada nama Bagus Kunawi, Bagus Sulaiman ya, Mas Akhlis. Menariknya Coba. gimana ini? Karena sanad itu nanti ada kita temukan di salah satu sanad di satu tarekat Satariah di Oh gitu. Jawa Timur. Jawa Timur. Tetapi ternyata itu ada di daerah Bagelen. Nah, Mohon maaf, siapa tadi? yang ada Yang di sebutkan tadi. Simun itu Bagus Hadisa, yang beliau nanti haji menjadi Kiai Usman namanya, Mbah Haji Usman. Itu daerah Simun Madiun. Madiun. Saya juga menemukan sanad Satariah di daerah Madiun itu berasal dari Syekh Abdullah yang dari Pak turun kemudian ke Kiai daerah Pati Jawa Tengah, kemudian lari ke Madiun ada juga. Saya juga menemukan sanad Satariah dari cucu menantu Kiai Muhammad Besari Tegalsari, Mbah Ahmad Hasan Malu itu. Menarik, Itu dari menarik. Cirebon malahan. Begitu ya. Nanti disambung lagi. Ya. Baik, sangat menarik sekali ulasan dari narasumber kita tentang jalur sanad dan kemudian turun-turunnya kemana. Nah, santai mawon, monggo diseruput kopinya dulu. Dari beberapa tokoh yang panjenengan sebutkan tadi, adakah kesamaan dalam hal pengajaran ataupun tentang hubungannya dengan kebangsaan kita? Mungkin dari pola atau pemikiran ataupun langkah real yang sudah mereka misalnya seperti Pangeran Diponegoro kan jelas real, ada sebuah perjuangan dan menginspirasi banyak para bumi putra tadi. Nah, apakah roh-roh seperti itu terus dipegang kuat oleh para mursyid di bawahnya seperti itu? Monggo Pak Asip dulu, Pak Asip dulu, monggo Pak Asip. Terima kasih Pak Faruk. Jadi yang saya ketahui sedikit dari para mursyid Satariah yang ada di Mataraman ini, para beliau mengedepankan kemanusiaan. Jadi nun sewu, kalau membahas tentang membangun image diri itu tidak ada di dalam kamus mereka itu. Mereka selalu menapakkan bahwa kita ini adalah sesama hamba Tuhan. Kesetaraan
egaliter kalau bahasa 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 anak muda populernya sekarang, anak ya. muda ini, Ya. egaliter. Kemudian kami melihat bahasa seorang guru kepada murid itu bukan bahasa kamu murid saya, anak, bahasanya kamu anak saya. Jadi bahasa anak dan bapak Sangat dekat sekali. sangat dekat, sangat dekat. Terus yang selanjutnya yang saya pahami dari masing-masing itu karena konsep tasawufnya ini kan tasawuf martabat 7 ya, kalau satoreh jalur Syekh Abdul Muhyi itu adalah menafikan atau menghilangkan keakuan, bahwa seorang salik baru bisa dikatakan salik sesungguhnya ketika kemanusiaan dirinya ini Hilang. bisa dilebur. Lebur. Artinya kemanusiaan yang bersifat merusak ya. Jadi yang bersifat, kalau kita bahasa tasawufnya, hawa nafsunya ini Hawa nafsunya. bisa ditaklukkan, bisa ditundukkan menjadi nafsu yang tunduk, mutmainnah gitu. Tapi ini pun ketika nafsu sudah mutmainnah ini melangkahnya menuju kesempurnaan. Maka ada rodiyah, ada mardiyah, ada kamilah, itu ke atasnya kan begitu. Nah, rata-rata mereka memang membangun apa namanya akhlak batiniah dan menghilangkan sekat-sekat. Itu yang saya pahami dari para mursyid Satariyah. Jadi kalau bahasa ini menghilangkan kelas-kelas ya, gap, strata gitu. Jadi guru dan murid itu anak dan bapak. Anak Kita dan bayangkan dekatnya bagaimana. Jadi bahasa ini anakku, anak itu biasa. Memang begitu membahasakan sebagai anak. Kita bayangin kita misalnya nggak punya bapak, terus punya mursyid, ternyata itu bapak kita. Kita bayangkan kan terayominya bagaimana. Seperti punya orang tua yang dibutuhkan sewaktu-waktu ada. Nah, itu Pak Faruk. Ya. Mungkin dari Mas Haris monggo tentang ini tadi. Sedikit menambahkan kemauan ya, seperti yang dijelaskan Pak Hasib tadi, saya sarujuk setuju pendapat. Tidak setuju dan tidak apa-apa sebagai pembanding nanti ya. Sebab ini menjadi apa ya, kita bicarakan tentu basic data ya. Ketika bicara data itu kan ada bukti manuskrip dan sebagainya. Berkaca pada salah satu manuskrip yang kita temukan di daerah salah satu wilayah Magetan, itu menyatakan bahwasannya Amuruk Marangkang Putro, Marangkang Putro, dugaan awal kami, kita itu kan sebagai putra secara biologis. Namun rupanya bukan. Itu secara ideologis. Nah, Amuruk Marangkang Putro, Amuruk Marangkang Putro itu bagian dari sebuah pengejawantahan dari kebapaan yang dimana seorang salik, seorang murid itu dianggap sebagai anaknya sendiri, sehingga secara batiniah, secara ruh dia dibimbing sepenuhnya dengan bimbingan dari sang bapak, dari sang mursyid itu. Jalinan ayah dan anak. Jalinan itu. Jadi genealogi itu ya tadi menguatkan bahwasanya genealogi itu transmisi keilmuan gitu. Nasab itu nasab ilmu. Nasab ilmu. Saya bisa membayangkan ya betapa dekatnya dengan para murid dan sebagainya, sehingga ya memang betul. Jadi bisa menggelorakan perjuangan sedikit, memantik sedikit, tapi kemudian efeknya besar. Nah, ini mungkin yang ditangkap oleh para kolonial tadi, bahwa ini berbahaya ini seperti ini. Jadi memang corak-corak dari misalnya dari ajaran yang martabat 7 tadi memang sangat kuat, melebihi dari apa ya istilahnya, hubungan apapun ya terhadap seseorang. Apakah ini kemudian di zaman setelah kemerdekaan ini mempengaruhi perjalanan perkembangan dari Thariqah Satoriyah ini, sehingga mereka lebih terkesan ya, ini terkesan ya, kesan saya ini apa, lebih soft, dalam arti tidak ya tidak banyak muncul, dan karena memang mereka ini sudah tadi tercorakkan dengan ajaran martabat 7 tadi. Apakah seperti itu? Jadi seperti
yang mohon maaf kalau untuk membandingkan dengan torekoh yang lain yang semakin show-nya kepada khalayak umum dan sebagainya, nah itu apakah ada hubungannya? Jadi corak-corak pengajarannya tadi dengan perkembangan yang sekarang ini kita lihat tentang bagaimana keberadaan torekoh Satoriyah itu, apa ada hubungannya seperti itu? Monggo Mas Haris. Saya coba untuk contohkan salah satu tokoh yang hingga hari ini masih banyak dikenal, menjadi salah satu korban peristiwa cukup korban bersejarah 48, yakni Kiai Imam Mursyid Mutakin dari PSM Takeran. Beliau dalam sejarah keluarga yang saya dapat itu merupakan salah satu orang yang ikut serta merumuskan Piagam Jakarta, yang beliau pernah berdialektika dengan Kiai Wahid Hasyim sebelum memutuskan butir-butir Piagam Jakarta itu. Kemudian lahir Kiai Imam Mursyid Mutakin dari PSM. Jadi mereka itu sebenarnya sumbangsihnya tidak sedikit, tidak kecil untuk bangsa, walaupun mereka lebih banyak memilih untuk meniadakan diri dengan tidak tampil. Ya, ketika ini dikonfirmasi lewat data-data dalam nama-nama yang ikut terdaftar dalam BPUPK dalam perumusan itu sebenarnya nggak terdata. Namun tradisi lisan sejarah keluarga ini begitu kuat, khususnya di PSM, bahwasanya Kiai Wahid Hasyim, bahkan Kiai Hasyim Asy'ari itu cukup dekat dengan salah satu tokoh ini, Kiai Imam Mursyid Mutakin, yang tahun 48 itu menjadi korban dari PKI di Madiun. Jadi bagaimana warna corak perjuangan seorang Satoriyah pada khususnya pasca kemerdekaan itu, beliau memang tidak muncul, namun ikut mewarnai dinamika perjalanan bangsa. Itu salah satu prototipenya ya seorang Kiai Imam Mursyid Mutakin dari PSM itu, yang terlacak secara oral histori itu ya. Mungkin Pak Asep mau menambahkan selain Kiai Imam Mursyid Mutakin. Saya pernah mendengar bahwa ada Kiai Baidowi Lasem ya. Itu sangat terkenal sekali ya, Baidowi Lasem itu. Beliau ternyata punya sanad Thariqah Satoriyah juga, yang saya belum meng-cross check langsung kepada manuskripnya, tetapi menurut berita dari salah satu namanya Kiai Ali Murtado ke atas beberapa Kiai Ali Murtado ini adalah cucu buyut dari Syekh Ahmad Mutamakin Kajen. Saya menemukan manuskrip Syekh Ahmad Mutamakin ini berbaiat satirah kepada Syekh Abdul Rauf Singkel. Manuskrip ini menyatakan Aceh. Jadi secara timeline memang ketemu secara timeline, tetapi narasi Syekh Ahmad Mutamakin berguru ke Syekh Abdul Rauf ini tidak ada dalam narasi keluarga, tetapi saya menemukan manuskripnya. Justru di manuskrip. Iya, itu dari ada seorang tokoh bernama Kiai Judel, Kiai Abdul Jawahir Ponorogo, Kiai Judel II, kemudian ke atasnya Kiai Judel pertama. Itu kemudian ada namanya, atasnya ada namanya Kiai Imam Besari, Imam Basori begitu, Syekh Abdul Jalal Imam Basori. Kemudian ada namanya Kiai yang ada di Jawa Tengah, baru kepada Syekh Ahmad Mutamakin. Nah, Syekh Ahmad Mutamakin ini Syekh Abdul Rauf Singkel gitu. Ini kan menarik. Saya menemukan manuskrip seperti itu, dan manuskrip ada di Kediri itu. Wah, ada di Kediri. Yang di Pak Komar. Iya, betul. Artinya ada satu bukti bahwa Syekh Ahmad Mutamakin Kajen itu seorang Satoriyah yang berbaiat kepada Syekh Abdul Rauf Asingkili Aceh. Tetapi menariknya di manuskrip itu Syekh Abdul Rauf bin Ali Asingkili itu ke Ibrahim Al-Qurani dulu, baru ke Syekh Ahmad Al-Qusasi gitu. Kan memang betul Syekh Ahmad Al-Qusasi itu punya khalifah utama Ibrahim Al-Qurani.
beberapa manuskrip yang kita punya, sanad yang kita punya itu Syekh Abdul Rauf itu langsung ke Syekh Ahmad Al-Qusasi. Tetapi di manuskrip itu dinyatakan masih Syekh Abdul Rauf ke Syekh Ibrahim Al-Qurani dulu, baru Syekh Ahmad Al-Qusasi gitu. Ini kan menarik gitu. Menarik. Iya, 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 iya. Iya, ini bahasan manuskrip Bahasan lah ya. manuskrip, ya. Nah, artinya kalau kita melihat bagaimana jejaknya Syekh Ahmad Muttaqib makin dari cucu-cucunya, wow, kita Ya, sudah mengenal tidak Syekh diragukan. Mahfud, jejaringnya luar biasa pengaruhnya. Baik, baik. Itu baik. Pak Faruk. Ya, ya. Sedikit saya garis bawahi bahwa mereka dalam setiap zamannya itu mempunyai peran dan andil yang besar terhadap keberlangsungan bangsa ini. Entah itu berupa hanya sekedar wujudnya yang berbeda, tidak heroik seperti Pangeran Diponegoro itu, namun mereka tetap tidak lepas ya, tidak menutup mata dengan apa yang ada di sekitar termasuk bangsa ini. Jadi memang Thariqah Satoriyah ini sangat mewarnai, sangat boleh dibilang besar perannya ya terhadap keberlangsungan bangsa kita ini, dan di setiap zaman itu berbeda ya. Kalau sebagai closing ini ya, untuk zaman sekarang ini itu idealnya itu seperti apa? Ini hanya bisa sebagai kita maknai sebagai saran ataupun otokritik atau harapan, semacam harapan bagaimanakah Thariqah Satoriyah ini mewarisi nilai-nilai dari para leluhur mursyid-mursyid yang dahulu seperti itu terhadap bangsa kita ini. Monggo yang pertama Mas Haris dulu. Sebenarnya kan Thariqah itu sebagai memang dalam makna jalan ya. Dalam hal ini bagaimana kita tidak menutup kemungkinan bidang apapun itu sebenarnya bisa kita bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk sekitar, dan itu relate sekali dengan ajaran dalam Thariqah. Nah, di sini saya untuk menggarisbawahi kemauan bahwasannya manusia-manusia hari ini khususnya apapun bidang yang digeluti itu bagaimana kita bisa expert di bidang kita, tentunya dengan nilai-nilai yang menjiwai dalam yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, bagian dari ajaran-ajaran Thariqah yang memanusiakan manusia, kemudian dia tidak lepas dari realitas lingkungannya, tidak menutup telinga dengan lingkungan dan sekitarnya. Itu yang lebih penting sebenarnya. Itu tidak lepas dari pengajian-pengajian dengan yang berbasis manuskrip dari para mursyid kita. Dan itu bicara lebih lanjut demikian sih kalau saya pribadi demikian. Mungkin bisa ditambahkan Pak Hasib. Terima kasih Mas Haris. Monggo Pak Hasib, harapan-harapan dan Terima kasih Pak Faruk. Bahwa dalam tarekat ini secara umum sebenarnya tarekat itu tujuan tertinggi seorang bertarekat itu sebenarnya adalah menginternalisasi asma-asma Tuhan yang baik dalam dirinya, dan itu menjadi manfaat kepada orang lain. Jadi bukan menjadi seorang yang egois ya. Jadi ini yang namanya kamil mukamil itu sebenarnya anfa'uhum linnasnya. garis besarnya di situ. Anfa'uhum, bagaimana bermanfaat kepada orang lain. Bagaimana dia berfungsi sebaik-baiknya di dalam bidang apapun tadi, dan itu efeknya kepada orang banyak. Itu kita harapan kita saat ini, bahwa bersatariyah, bertarekat bukan menjadikan kita semakin eksklusif, tidak tahu terhadap lingkungan, tetapi justru menjadikan kita semakin bermanfaat dan menjadi baik untuk orang lain terutama. Demikian Bapak. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan obrolan kita pada kesempatan kali ini.
Dan saya harap ini ada keberlanjutannya lagi, karena saya menganggap ini tidak cukup. Ini ya, kita perlu menggali lagi pemikiran-pemikiran beliau berdua ini untuk episode-episode selanjutnya. Nah, bagaimana kita belajar berthariqah, terutama bersatariyah ini. Nah, demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Kopi.